Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indisya Putri, NPM 2169015, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan membacakan materi biologi sel. Yang pertama ada struktur dan organel sel. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel berkembang biak secara mitosis. Sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki membran plasma dan juga memiliki dinding sel. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membran plasma. Sel tumbuhan memiliki plastida, sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Sel tumbuhan memiliki zat makanan berupa pati atau amilum, sedangkan sel hewan memiliki zat makanan berupa lemak atau glikogen. Sel tumbuhan memiliki vakuola besar dan permanen, sedangkan sel hewan vakuolanya jika ada umumnya kecil. Bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel dibedakan menjadi 5, yaitu membran sel atau membran plasma, nukleus atau inti sel, sitoplasma, dinding sel, dan organel sel. Membran sel. Membran sel yaitu membran yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Fungsi dari membran sel sendiri yaitu sebagai pelindung sel, menjaga keseimbangan elektrolit dalam sel, dan juga mengadakan transportasi pada sel. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel, yaitu berbentuk bulat atau bulat panjang dan terlindung oleh membran inti atau selaput inti dengan susunan molekul sama dengan membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Fungsi dari nukleus sendiri yaitu mensintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat yang digunakan dalam perakitan ribosom. Ribosom amat sangat penting bagi sintesis protein dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma sendiri biasa disebut cairan sel, yaitu matriks yang berada di bagian dalam membran plasma tetapi di luar nukleus. Fungsi dari sitoplasma sendiri yaitu tempat terjadinya metabolisme sitosilik dan juga tempat penyimpanan enzim, protein, dan lemak. Dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Pada sel muda, dinding selnya tersusun dari zat pektin, sedangkan pada sel dewasa terbentuk dari bahan selulosa yang bersifat kaku, sehingga bentuk sel tumbuhan cenderung tetap. Fungsi dari dinding sel sendiri yaitu melindungi sel, memberikan bentuk pada sel, dan juga pintu keluar masuknya zat. Organel sel. Organel sel tersusun dari 10, yaitu ada retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, badan mikro, mitokondria, plastida, vakuola, sentriol, dan juga sitoskeleton. Retikulum endoplasma sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi sebagai sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus untuk sintesis lipid, metabolisme KH, dan detoksifikasi obat-obatan. Badan Golgi. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai memproses protein dan molekul yang akan dibawa keluar atau ke membran sel. Ribosom. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Lisosom. Lisosom sendiri memiliki fungsi mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel asing. Lalu ada badan mikro. Badan mikro berfungsi sebagai merompak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Selanjutnya ada plastida yang berfungsi
Plastida sendiri ada 3 macam, yaitu kloroplas, kromoplas, dan juga leukoplas. Fungsi dari kloroplas sendiri yaitu untuk fotosintesis, sedangkan kromoplas memberi pigmen dan juga leukoplas menyimpan cadangan makanan. Vakuola memiliki fungsi memberikan tekanan terhadap sel dan sebagai tempat penyimpanan bahan organik. Lalu ada sentriol. Fungsi dari sentriol sendiri yaitu untuk mengatur pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Materi kedua yaitu ada replikasi DNA-RNA. DNA dan RNA adalah nukleik asid atau disebut juga dengan asam nukleat. Asam nukleat sendiri yaitu makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi yang berada di dalam nukleus atau inti sel, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Jenis asam nukleat dibedakan oleh jenis gula yang terdapat pada rantai asam nukleat. DNA mempunyai bahan penyusun nukleotida, yang terdiri dari 3 bagian yaitu gugus fosfat, deoksiribosa, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri ada 4 jenis yaitu adenin, guanin, sitosinin, dan timin. RNA adalah polimer nukleotida. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula 5 karbon, dan juga gugus fosfat. RNA mengandung basa nitrogen, adenin, sitosinin, dan guanin. Replikasi DNA. Replikasi yaitu sering disebut membuat replikat atau tiruan. Replikasi DNA adalah proses-proses perbanyakan bahan genetik, proses yang mengawali pertumbuhan sel, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari banyak proses yang saling berkaitan. Hal ini disebut juga dengan replikasi bahan genetik. Teori model replikasi ada 3 yaitu secara konservatif, semi-konservatif, dan juga secara dispersif. Tahapan replikasi DNA ada 4 yaitu yang pertama ada pemisahan kedua untai DNA. 2 untai induk berperan sebagai cetakan dan komplemen akan mengisi masuk. Yang ketiga, komplemen nukleotida berikatan dan terbentuknya rangka gula gugus fosfat baru. Yang terakhir, setiap molekul DNA mengandung 1 untai DNA asli atau induk dan 1 untai DNA baru atau anak. Materi ketiga yaitu siklus sel. Siklus sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Struktur pada sel ada 2 yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik sendiri adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Prokariotik memiliki ukuran mikroskopik yang lebih kecil dari eukariotik dan memiliki materi genetik yang lebih sederhana. Prokariotik sendiri membelah lebih cepat dan bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki organel dilapisi membran. Organel dapat diibaratkan seperti organ tubuh manusia yang masing-masing mempunyai fungsi. Mekanisme pembelahan sel yaitu amitosis atau pembelahan biner atau pembelahan secara langsung. Pembelahan sel pada bakteri atau prokariota, sel kanker tanpa melalui tahapan tertentu, tetapi melalui pembelahan biner oleh materi hereditas tidak terkemas di dalam inti. Pertumbuhan sel kanker terjadi karena kegagalan dalam kontrol siklus sel. 2. Mitosis. Tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Mitosis adalah pembelahan nukleus yang berasosiasi dengan pembelahan sel somatik yang menghasilkan 2 sel baru yang identik dalam banyaknya kromosom dan identik dengan sel asalnya. 3. Meiosis. Terjadi reduksi jumlah kromosom. Meiosis adalah proses ketika terjadinya gametogenesis, yaitu ketika banyaknya kromosom per set berkurang menjadi haploid. Persamaan mitosis dan meiosis.
1. Duplikasi seluruh isi kromosom sel sebelum pembelahan. 2. Mempergunakan sel induk sebagai acuan untuk membuat DNA dan RNA. 3. Menggunakan serat gelendong untuk memisahkan kromosom. Perbedaan mitosis dan meiosis. 1. Mitosis, jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induk, sedangkan meiosis jumlah kromosom anak separuh jumlah kromosom induk. Fase dalam siklus sel. Pada manusia ada 4 fase, yaitu fase G1 atau tumbuh, fase S sintesis, yaitu sel bertumbuh sambil menjalin kromosomnya. Lalu ada fase G2 A, tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahan. Yang terakhir ada fase M atau mitotik, yaitu mitosis dan sitokinesis. Mitosis interfase fase G1, S dan G2 dari siklus sel. Sel terlihat tidak aktif, akan tetapi sebaliknya terjadi replikasi DNA sentriol terbagi, terjadi produksi protein secara aktif. Profase nukleus menghilang, kromatid memadat menjadi kromosom. Setiap kromosom terduplikasi tampak sebagai 2 kromatid identik, terbentuk spindel mitotik. Prometafase, membran inti sel menghilang, beberapa mitotik spindel memanjang dari sentriol dan melekat ke kinetokor. Spindel non-kinetokor berinteraksi dengan mikrotubula dan sel berlawanan. Metafase, tarikan dan spindel menyebabkan kromosom berderet dalam satu garis di bagian tengah sel. Anafase, benang spindel memendek, kinetokor memisah dan kromatid terpisah dan tertarik menuju daerah kutub. Telofase, kromosom sel anak berada di daerah kutub. Sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menghasilkan 2 anakan yang terpisah segera setelah mitosis. Materi keempat yaitu ada kematian sel. Kematian sel adalah kerusakan yang terjadi secara terus-menerus menjadi irreversible dan akhirnya sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan sehingga menyebabkan sel mati. Kematian dibedakan menjadi 2 yaitu apoptosis dan nekrosis. Apoptosis berasal dari Yunani kuno, artinya jatuhnya kelopak dari bunga atau daun dari pohon di musim gugur. Istilah apoptosis sendiri pertama kali digunakan dalam No Classic Paper oleh Kerr et al. 1972 untuk menggambarkan bentuk kematian sel yang berbeda secara morfologis. Pentingnya apoptosis yaitu membantu selama perkembangan, membantu pembentukan nominal atau angka, peristiwa normal dalam perkembangan sistem saraf. Manfaat dari apoptosis sendiri yaitu pergantian sel normal, homeostasis jaringan, induksi dan pemeliharaan toleransi imun, perkembangan sistem saraf, atrofi jaringan yang bergantung pada endokrin, penghapusan sel yang aktif, rusak dan abnormal. Nekrosis merupakan terjadi kerusakan membran. Lisosom mengeluarkan enzim dari sitoplasma dan menghancurkan sel. Isi sel keluar dikarenakan kerusakan membran plasma dan mengakibatkan reaksi inflamatori. Nekrosis adalah pathway yang secara umum terjadi pada kematian sel yang diakibatkan oleh insemia, keracunan, infeksi, dan trauma. Perbedaan antara apoptosis dan nekrosis secara morfologi.
Nekrosis secara morfologi yaitu perbesaran volume, pembekuan sitoplasma dan mitokondria, kehilangan integritas, kemampuan membran, pembentukan apoptosis bodi. Sedangkan apoptosis menurut secara morfologi yaitu pengurangan volume, penyusutan pada sitoplasma dan mitokondria, tidak ada kehilangan membran, tidak berbentuk, kondensasi dari kematian, dan fragmentin DNA. Apoptosis pathway 1. Extrinsic pathway atau kematian dari reseptor ke mediasi. 2. Intrinsic pathway atau mitokondria ke proses media. Komponen extrinsic pathway ada kematian reseptor, dead linkage, adaptor protein, dan caspase. Reseptor yang menyebabkan kematian adalah reseptor dead dan their ligands. Komponen intrinsic pathway ada family protein BCL2, sitrosom, protein adaptor, dan juga caspase. Materi terakhir yaitu materi tentang komunikasi sel. Komunikasi antar sel merupakan interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya maupun interaksi antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Perkembangan persinyalan sel berkembang pada awal sejarah kehidupan. Contohnya Saccharomyces cerevisiae yang telah diteliti oleh para ahli bahwa sel ragi pada Saccharomyces cerevisiae menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Terdapat 2 jenis tipe pasangan yang disebut A dan delta. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi ada 2 jenis yaitu antar sel dan dalam sel. Komunikasi antar sel yaitu sistem penghantaran informasi atau sinyal dari sel yang satu ke sel yang lainnya untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Komunikasi dalam sel yaitu kelangsungan hidup sel atau organisme, homostasis sel normal, berkembang dan pembelahan sel, perbaikan jaringan dan sistem imunitas. Intracellular signaling. Komunitas kontak langsung, parasrin signaling, endosrin signaling, synaptic signaling. Tahapan komunikasi sel. Tahapan komunikasi sel ada 3 yaitu penerimaan atau reception, transduksi, dan juga respon. Penerimaan atau reception merupakan pendeteksian sinyal yang dari luar sel oleh sel target. Sel kimia terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Kedua yaitu transduksi, diawali dengan pengikatan molekul, sinyal mengubah protein reseptor. Tahap ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Pada sistem Sutherland, pengikatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel. Respon. Pada sel ini sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis oleh enzim penyusun ulang sitoskeleton atau
pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. 1. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel, membuka atau menutup secara singkat sebagai bentuk atas pengikatan suatu neurotransmitter. 2. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan G-protein, mempunyai nama lain G-protein linked receptor atau GPLR. Arti nama ini adalah sebagai molekul intermediate ketiga ligan berkaitan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks. G-protein kemudian diaktifkan dan selanjutnya berikatan dengan efektor atau enzim. 3. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan trison kinase. Reseptor trison kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.